Halo guys, gua Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue baru aja kedatangan produk smartwatch terbaru dari Viata, yaitu Viata Fit Me Pro. Ya, kalian gak salah dengar kalau smartwatch yang bakalan gue bahas kali ini adalah generasi terbaru dari Viata Fit Me Pro dari versi yang sebelumnya. Well, di video ini gue bakalan bahas jam tangan ini mulai dari harganya, build quality-nya, sampai ke fitur-fitur apa aja yang ditawarin sama smartwatch yang satu ini. So, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas video lengkapnya dari smartwatch Viata Fit Me Pro. Oke, pas waktu video ini dibuat, Viata Fit Me Pro dibanderol dengan harga Rp459.000, harga yang masih ramah di kantong menurut gua, khususnya buat sebuah smartwatch. Nah, buat isi box pembeliannya di sini kalian bakalan dapetin satu buah smartwatch Viata Fit Me Pro, satu pasang strap, satu kabel charger magnetik, dan yang terakhir satu buku petunjuk manual. Buat unitnya sendiri secara desain gak banyak berubah menurut gua dari versi yang sebelumnya. Masih menggunakan desain berbentuk kotak pipih dengan satu tombol fisik di bagian sebelah kanannya. Terus beralih ke bagian belakang, di sini ada dua pin magnetik yang pastinya buat chargingnya nanti. Terus ada satu buah sensor yang fungsinya lumayan banyak, kayak buat heart rate sensor, blood oksigen, dan juga buat ngecek temperatur suhu badan. Sedangkan buat strapnya sendiri menggunakan bahan dari rubber yang sepengalaman gua pakai, strapnya ini lumayan nyaman di pergelangan tangan gua. Oh iya, buat material dari jam tangan ini sebenarnya gua nggak begitu yakin ini dari bahan metal atau dari plastik, tapi yang jelas buat smartwatch di harga 400 ribuan, build quality-nya ini udah oke banget. Lanjut, buat layarnya sendiri Viata Fit Me Pro hadir dengan layar berukuran 1,7 inch dengan resolusi di 240 x 280 pixel. Udah menggunakan layar IPS dengan sistem navigasi layar yang full touchscreen. Nah, perbedaan ini yang lumayan signifikan dari series yang sebelumnya, dimana buat generasi yang pertama layar yang dipakai itu cuma berukuran 1,4 inch dengan resolusi di 240 x 240 pixel. Buat penggunaan sehari-hari layarnya ini gua rasa udah cukup terang dan jelas banget, kalaupun kalian pakai di kondisi outdoor sekalipun. Sedangkan buat sensitivitas dari touchscreen-nya ini juga lumayan responsif. Buat sekedar geser-geser menu dari smartwatch-nya ini, gua nggak ada komplain sama sekali. Contohnya di sini kalau kalian swipe ke arah kanan bakalan masuk ke menu utama, terus geser ke arah kiri bakalan muncul menu-menu shortcut lainnya kayak temperatur suhu, histori langkah kaki, monitor detak jantung, sleep monitoring, dan juga weather. Geser ke arah bawah buat masuk ke quick setting, dan terakhir geser ke arah atas buat masuk ke menu notifikasi. Buat spesifikasi lengkap dari smartwatch ini bisa kalian lihat aja lewat gambar berikut. Buat fitur-fitur yang ditawarin gua rasa udah lengkap banget. Di sini bisa kalian lihat sendiri ada fitur training di mana ada 24 mode olahraga yang bisa kalian pilih sesuai olahraga yang biasa kalian lakuin. Nah, contohnya kayak running, cycling, walking, dan lain-lain. Terus ada fitur status buat lihat histori langkah kaki, jarak yang udah ditempuh, dan kalori yang udah kebakar. Bahkan nggak sampai di situ aja, di sini juga ada fitur heart monitoring buat memonitoring detak jantung, dan masih banyak fitur-fitur lainnya kayak monitor tekanan darah, blood oksigen, temperatur suhu, dan lain-lain. Mungkin buat lebih detailnya lagi, kalian bisa baca-baca aja di spesifikasi lengkap yang udah gua kasih di awal tadi. Oh iya, buat memaksimalkan penggunaan dari smartwatch ini, pastiin kalian download dulu aplikasinya GloryFit yang ada di App Store buat pengguna iOS dan juga Play Store buat pengguna Android tentunya. Karena lewat aplikasinya ini, kalian bisa memonitoring semua report dari jam tangan ini, mulai dari laporan langkah kaki, laporan tidur, detak jantung, blood pressure, dan lain-lain. Bahkan gak cuma itu aja, kalian juga bisa pilih watch face yang sesuai selera kalian lewat aplikasinya ini juga. Oke, buat poin yang terakhir yang gue mau bahas yaitu soal daya tahan baterainya. Mungkin hal ini yang paling gue suka dari semua smartwatch yang pernah dikeluarin sama Viata, apalagi kalau bukan soal baterai life-nya. Karena Viata sendiri mengklaim buat penggunaan sehari-hari jam tangan ini bisa bertahan sampai di 6 harian, sedangkan dalam keadaan standby baterainya ini bisa bertahan sampai di 25 hari.
Bisa kalian bayangin buat smartwatch di harga 400 ribuan, daya tahan baterainya ini bisa ngalahin smartwatch yang harganya bisa sampai jutaan. Oke, kesimpulannya buat kalian yang lagi cari-cari smartwatch dengan baterai yang awet, desainnya oke dengan fitur yang melimpah, gue bisa rekomendasiin Fitme Pro ini ke kalian. Karena di samping alasan yang udah gue sebutin tadi, smartwatch ini dari segi harga nggak bakalan bikin kantong kalian jebol. Oh iya, sebelum gue tutup videonya, di sini gue mau ngerekomendasiin satu buah TWS dari Viata juga, yaitu Viata Airboom Nitro E. Nah, Airboom Nitro E ini hadir dengan 3 varian warna. Yang pertama ada warna hitam, warna putih, dan terakhir warna biru muda kayak yang gue pegang kali ini. Nah, buat build quality-nya sendiri, TWS ini full menggunakan plastik dengan LED indikator baterai di bagian depannya. Buat spek singkatnya di sini bakalan gue bacain. Viata Airboom Nitro E udah pakai Bluetooth versi 5.0, punya kapasitas baterai di 50 mAh buat masing-masing earbuds-nya dan 300 mAh buat charging case-nya. Bluetooth range-nya bisa sampai 15 meter. Kodek audionya AAC, udah support gaming mode dengan latensi up to 45 millisecond yang bisa kalian aktifin dengan cara touch earbud sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kalau buat kualitas suaranya menurut gue lebih ke arah balance, bassnya lumayan nendang walaupun bukan yang dominan banget, mid dan high-nya juga lumayan buat TWS dengan harga di bawah 300 ribuan. Buat nonton video di YouTube atau film di Netflix, TWS ini gua nggak ngerasain delay sama sekali. Buat harganya sendiri, Viata Airboom Nitro E ini dibanderol dengan harga 200 ribuan aja. Jadi buat kalian yang tertarik sama TWS yang satu ini, bisa kalian cek link produk officialnya yang ada di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja video singkat dari gua soal Viata Fitme Pro dan Airboom Nitro E. Like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.